Halo semua, di video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciples Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, secara tidak terduga, kota Shihai diserang oleh para iblis yang dipimpin oleh iblis perang Kuang untuk mencari benda milik klan iblis yang telah dicuri oleh manusia yang ternyata pencurinya adalah bos kedai Sanjiang. Menghadapi Kuang yang datang bersama dengan iblis pedang, bos berusaha mati-matian melawan mereka berdua. Akan tetapi hanya baru saja melawan iblis pedang, dia sudah kewalahan dan hampir terbunuh hingga pada akhirnya Yi yang datang yang mana dengan mudahnya dia membantai Kuang dan iblis pedang. Setelah membunuh keduanya, ingat kata-kata Kuang yang mengatakan bahwa sebenarnya masih ada 3 petinggi dari 7 iblis besar yang juga sedang menyerang kota. Daripada dirinya yang pergi membereskannya, Yi yang tiba-tiba menggunakan teknik summoning level 100 Mark untuk memanggil monster panggilan kecilnya yang ternyata adalah seekor beruang raksasa dengan sarung tinju, Bear Boxer atau One Streak Bear. Sementara itu, pada saat yang bersamaan juga, di pintu masuk selatan distrik timur, para iblis yang menyerang tiba-tiba mulai melarikan diri dikarenakan mereka bertemu dengan lawan yang cukup tangguh, yaitu seorang biksu bernama Sudaishi yang tak lain dia juga adalah pelanggan tetap kedai, teman minum Yiyang, serta pria kutu buku yang dibicarakan sebelumnya. Hanya bersenjatakan dari kertas sebuah buku, Sudaishi mampu membantai satu demi satu para iblis di saat mulutnya terus bergumam mengatakan bahwa tampaknya volume ketiga dari biografi Yan Niang sudah keluar sehingga dia ingin secepatnya berbicara dengan Yiyang tentang kecantikan kaki panjang milik Leng Feng. Ternyata biksu Dharma Api yang terkenal di daftar pembunuh iblis. Tidak heran kau begitu sombong, ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari iblis cemburu dari 7 iblis besar yang mana kemunculannya hanya bisa membuat Sudaishi terkejut. Namun keterkejutannya bertambah karena tiba-tiba muncul lagi iblis besar lainnya dan kali ini ada 2, yaitu iblis tamak dan juga iblis arogan. 3 dari 7 iblis besar datang. Sepertinya kota Shihai benar-benar akan hancur hari ini, ucap Sudaishi. Dengan segera iblis cemburu menyerang menggunakan jenggotnya yang panjang. Tentu serangannya benar-benar sangat mengerikan yang hanya bisa membuat Sudaishi sebisa mungkin menghindari setiap serangan yang datang. Bahkan setelah berusaha menangkis serangan jenggot menggunakan pedangnya, hanya bisa membuat tubuhnya serasa mau hancur karena setiap pukulan yang diterima terasa sangat berat. Meskipun telah berjuang sekuat yang dia bisa, pada akhirnya Sudaishi terjerat oleh jenggot iblis cemburu. Namun ketika sang iblis hendak menghabisi Sudaishi, beruang boxer akhirnya tiba. Sudaishi, jangan panik, aku akan mengambil alih pertarungan, ucap beruang boxer yang segera melepaskan pukulan tinjunya untuk menghentikan serangan jenggot dari iblis cemburu yang mana dengan mudah tinju dari beruang boxer langsung menghancurkan serangan jenggot dari iblis cemburu yang tentunya hal itu hanya bisa membuat Sudaishi dan juga ketiga iblis sangat terkejut. Berbeda dengan Sudaishi yang penasaran siapakah yang telah memelihara binatang luar biasa tersebut, di sisi lain iblis cemburu benar-benar sangat marah karena jenggot yang telah dia tumbuhkan selama ratusan tahun sekarang terpotong. Maka dari itu sekali lagi dia melepaskan serangan jenggotnya ke arah beruang boxer. Tak bisa dimaafkan, akan kubunuh kau dasar beruang bau, teriaknya. Mendengar itu, beruang boxer benar-benar sangat marah karena dirinya yang agung dihina dengan sebutan beruang bau. Sehingga ketika serangan jenggot iblis cemburu mendekat, dia langsung menangkapnya dan menariknya mendekat. Iblis tamak dan juga arogan hanya bisa terkejut karena iblis cemburu bisa dikatakan adalah iblis tingkat tinggi, namun dengan mudahnya ditarik oleh seekor beruang.
Tanpa mempedulikan itu semua, beruang boxer yang menarik iblis cemburu dengan segera langsung menggigitnya. Tak bisa melakukan apa-apa lagi, iblis cemburu yang sedang sekarat hanya bisa memohon ampun. Namun tentunya beruang boxer yang benar-benar sudah marah tak peduli dan langsung memakannya. Tentunya hal itu hanya bisa membuat Sudaisi, iblis tamak, dan juga arogan benar-benar terkejut karena salah satu dari 7 iblis besar mati dalam satu gigitan. Setelah terkejut, iblis arogan dan juga tamak langsung melepaskan amarah mereka karena mereka yang digadang-gadang sebagai penakluk yang bisa menghancurkan ratusan kota manusia, bagaimana bisa dimakan oleh hewan peliharaan manusia. Berniat mengubur seluruh kota Sihai bersama dengan kematian iblis cemburu, mereka berdua mulai menyiapkan serangannya. Iblis arogan menggunakan teknik Demon Sword Awakens, sedangkan iblis tamak menggunakan Eye of Punishment. Bukannya takut, melihat semua itu beruang boxer hanya bisa senang. Di detik berikutnya dia mengambil sikap lalu melebarkan mulutnya. Karena kalian bertiga saling terikat, maka berkumpullah di perutku, ucap beruang boxer saat dia menggunakan High Level Beast Technique Swallowing level 33 untuk menyedot iblis tamak dan arogan dan memakan mereka. Meskipun seekor beruang, entah mengapa setelah memakannya, beruang boxer mulai memukul-mukul dadanya seperti gorila. Di sisi lain, Sudaisi benar-benar hanya bisa terdiam di tempat dengan wajah yang benar-benar sangat terkejut karena seekor beruang dengan mudah memakan 3 iblis besar. Sementara itu di kota, sambil minum, Yi Yang tahu bahwa beruang boxer yang dipanggil si kecil sudah selesai, sehingga dia akan menyerahkan sisa-sisa ikan kecil pada Sudaisi. Mengatakan bahwa tiba-tiba dia teringat muridnya yang sedang menunggu, Yi Yang berniat kembali. Bos kedai yang sedang dirawat hanya bisa mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Yi Yang. Pelayan wanita yang dari awal mengira Yi Yang hanyalah orang lemah, dengan takut-takut dia memberikan pujian, meskipun hampir saja dia keceplosan memanggilnya dengan sebutan manusia terlemah. Tak jauh berbeda, Nona Li dan juga Pak Tua mengucapkan terima kasih sampai-sampai Nona Li sendiri akan mentraktirnya ketika mereka minum-minum lagi. Setelah mengatakan beberapa patah kata, pada akhirnya Yi Yang pergi meninggalkan kedai untuk kembali. Namun sebelum itu, bos kedai tiba-tiba berkata bahwa sebenarnya rahasianya terdapat di sebuah desa yang bernama Wang Jia. Sementara itu di pinggiran kota dapat terlihat ada seorang lelaki berbadan besar yang sedang membawa sebuah peti mati dan juga anak kecil yang sedang duduk santai di salah satu pundaknya. Mereka berdua tak lain berasal dari ras iblis dan juga mungkin anggota dari 7 iblis besar. Iblis kecil yang tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana bisa ketiga iblis besar dibunuh oleh seorang biksu yang sudah kehilangan buku surgawinya, sehingga apakah ada yang lebih kuat darinya di kota Sihai ini? Mendengar itu, si iblis besar lantas bertanya, haruskah mereka membangunkan tuan dari peti mati, yang langsung ditolak dengan alasan bahwa daripada mereka mengganggu tidur sang tuan, lebih baik untuk sekarang mereka mengirim iblis lain terlebih dahulu untuk mengambil kembali rahasianya. Setelah mereka sedikit mengobrol, membicarakan tentang tuan mereka yang selalu ingin menaklukkan sesuatu yang ada di belakang gunung Sekte Wuji, mereka pun pergi meninggalkan kota Sihai dan berniat menuju ke perbatasan. Sementara itu di Sekte Wuji, saat mencuci dan juga menjemur pakaian, Yanru dan Mushiner saling mengobrol. Yanru benar-benar sangat iri dengan Shushu yang diajari langsung oleh master mereka yaitu Yi Yang, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya kapan gilirannya.
Mendengar itu, Mushiner hanya bisa heran karena pada dasarnya Yanru adalah orang yang selalu malas berkultivasi. Namun ternyata niat sebenarnya Yanru ingin sekali diajar oleh Yi Yang karena dengan itu artinya dia bisa memiliki banyak waktu berduaan dengannya. Dengan itu artinya aku bisa menanyakan pendapatnya tentang para gadis, ucap Yanru. Namun di situ entah mengapa dia malah memanggil Mushiner dengan nama Mu Guaning yang langsung dikoreksi oleh Mushiner karena tampaknya dari awal Yanru mengira dirinya adalah Mu Guaniang yang tak lain adalah saudari perempuannya. Yanru langsung meminta maaf, namun tiba-tiba dia menekankan bahwa tidak peduli itu adalah Mushiner atau saudarinya, mereka tidak boleh memiliki ide terhadap Master yang langsung dijawab, Master bukanlah milikmu pribadi, jadi kau tidak bisa memonopolinya. Sedikit maju ke depan, Yang yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun setelah dibangunkan oleh sebuah suara yang ternyata adalah Yanru. Yang sendiri hanya bisa bingung kenapa dia tiba-tiba terbangun di atas sebuah gerobak kayu karena seharusnya dia sedang mabuk dan tertidur di perpustakaan. Apalagi gerobak yang dia naiki sekarang sedang ditarik oleh Lu Xing dan ada juga Mei Lu dan Mu Guaniang. Apa kalian ingin menjualku untuk menjadi menantu di pegunungan? Tanya Yi Yang. Yanru kemudian menjelaskan bahwa Tuan Burunglah yang telah memberitahu mereka untuk membawanya pergi dan mereka akan pergi ke belakang gunung untuk merebut kembali ladang spiritual yang direbut oleh iblis sehingga jika berhasil masalah makanan di sekte dapat diatasi. Tahu situasinya, sekali lagi Yi Yang berbaring saat gerobak terus ditarik menuju ke arah hutan, yang mana tindakannya itu benar-benar mendapat kritikan dari Mei Lu yang tiba-tiba berkata bahwa sebagai seorang kepala sekte, Yi Yang seharusnya tidak boleh terlalu santai dengan kata-kata dan tindakannya sebab apa yang dia lakukan dapat mempengaruhi sekte. Yanru yang 100% berada di pihak Yi Yang hanya memberikan saran agar sebaiknya dia mengabaikan setiap perkataan Mei Lu karena pada dasarnya Mei Lu orang yang memang agak kaku. Tinggal beberapa langkah lagi sampai ke hutan, mereka tiba-tiba berhenti karena hutan di depan mereka adalah hutan Yaoming yang terkenal banyak monster dan hantu berkeliaran. Namun yang menjadi masalah itu merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa sampai ke Lingtian untuk merebut kembali ladang spiritual. Tenanglah, jangan kehilangan keanggunan feminim di depan Master, ucap Mu Guaniang dengan sikap penuh percaya diri. Akan tetapi di detik berikutnya hanya karena dari arah hutan ada sesuatu yang mendekat, dia langsung melompat dan meringkuk di sebelah Yi Yang yang masih berbaring santai di atas gerobak. Walaupun pada dasarnya yang keluar ternyata hanya seekor kelinci. Melihat tindakan Mu Guaniang tak sesuai dengan kata-katanya, Yanru langsung mengkritiknya yang mana sikap Mu Guaniang benar-benar sama persis seperti saudarinya Mushiner. Namun melihat Mu Guaniang sangat erat melekat pada master tercintanya, Yanru segera menariknya menjauh di saat Mu Guaniang terus membela dirinya dengan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan hanya ingin melindungi masternya. Dengan segera Yi Yang melompat dan mulai memimpin jalan memasuki hutan. Berbeda dengan Milu yang berkomentar bahwa dengan suasana hutan seperti itu roh jahat mungkin akan muncul kapan saja, Yanru mulai menceramahi Mu Guaniang agar tidak memanfaatkan serangan roh untuk menempel pada master mereka. Mendengar itu, Mu Guaniang menjawab karena hatinya sangat kuat dia tidak akan takut pada roh jahat. Namun lagi-lagi hanya dengan sekumpulan burung yang tiba-tiba terbang, dalam sekejap mata Mu Guaniang langsung melompat dan menempel di tubuh Yi yang mana itu benar-benar membuat Yanru berteriak marah dan langsung menariknya menjauh.
Tanpa memperdulikan itu semua, Yi Yang terus memimpin jalan dan lagi-lagi Mu Guaniang ingin melompat ke arah Yi Yang hanya karena melihat sebuah cakaran di pohon dan sebuah geraman dari balik semak-semak. Namun kali ini dengan sigap Yanru menghentikannya. Berpikir bahwa itu adalah serigala, Lu Xing langsung menarik pedangnya, akan tetapi langsung dihentikan oleh Yi Yang yang menyuruh mereka semua untuk terus melanjutkan perjalanan dan jangan menengok ke belakang. Terus maju dan maju, mereka mulai mengeluh karena sudah berjalan lama tetapi belum bisa menemukan jalan keluarnya. Hingga pada akhirnya mereka sadar bahwa posisi mereka saat ini sama persis dengan posisi yang pernah mereka lewati, yaitu di dekat pohon bertanda cakar. Semua gadis tentu saja hanya bisa bingung, apalagi mereka terus berjalan lurus ke depan sehingga untuk berputar ke tempat yang sama tidak akan mungkin. Maka dari itu, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa semua itu dilakukan oleh roh jahat. Mu Guaniang, kau dan kakakmu sama-sama pecinta formasi. Coba analisalah, ucap Yi Yang karena dia sangat yakin mereka sekarang sedang terjebak di dalam sebuah formasi raksasa. Mendengar itu, Mu Guaniang mulai membanggakan dirinya pada Yanru, merasa bahwa dirinya adalah orang penting bagi Master. Setelah menganalisanya, kemudian dia berkata bahwa mereka sekarang sedang terjebak di sebuah formasi labirin yang mengganggu persepsi dan menjebak mereka. Sedikit memuji Mu Guaniang yang hebat tentang persepsi metode formasi, Yi Yang kemudian bertanya bagaimana cara mereka bisa keluar. Setelah berpikir keras untuk bisa keluar dari formasi pengganggu persepsi, Mu Guaniang berkata bahwa selama mereka tidak terganggu oleh ilusi dari luar, mereka memiliki kesempatan untuk pergi. Metode paling sederhana adalah mereka berempat hanya perlu berlari pada garis lurus ke empat arah yang berbeda, sehingga kemungkinan besar jika terus bergerak maju, setidaknya satu orang memiliki kesempatan untuk menemukan jalan keluar. Dengan senyum di wajahnya, Yi Yang kemudian meminta mereka untuk mencoba. Setelah keempatnya bersiap, duduk di bawah sebuah pohon, dia langsung memberikan isyarat dan dengan itu keempatnya mulai berlari maju lurus ke depan ke arah mereka masing-masing. Maju dan terus maju, entah mengapa mereka malah kembali ke tempat yang sama yang hanya bisa membuat mereka kebingungan. Mengatasi kebingungan mereka, Yi Yang lalu menjelaskan bahwa formasi ini bukan lagi mengubah persepsi, tetapi ini sudah melipat ruang, yang mana mendengar itu Mu Guaniang benar-benar sangat terkejut saat dia bertanya, apakah itu artinya aturan ruang dalam hutan ini telah ditulis ulang? Yang langsung dijawab iya. Namun ketika Yi Yang mengatakan bahwa ini disebut formasi bayangan darah, Mu Guaniang kali ini benar-benar sangat terkejut karena itu berarti formasi ini akan mengurung mereka dan pada akhirnya mengubah mereka menjadi bayangan darah. Tiba-tiba segerombolan kelelawar darah muncul. Para gadis benar-benar hanya bisa dibuat bingung melihat situasi mereka yang benar-benar sangat buruk. Ditambah kelelawar darah bisa membelah diri dengan sangat gila yang hanya akan menambah jumlah mereka. Memecah ketegangan mereka, tiba-tiba Yi Yang berkata, "Akan kuajari cara menyelesaikannya." Mu Guaniang, optimislah, kelelawar-kelelawar ini takut pada api, jadi pelajari ini dan kau bisa menanganinya nanti. Yi Yang segera menulis mantra dan membuat sebuah jimat menggunakan teknik apinya yang dinamai Elementary Fire Runes level 100 Mag. Hanya dengan menggunakan satu mantra tersebut, semua kelelawar terbakar tak tersisa dan hanya menyisakan beberapa pohon yang juga ikut terbakar. Mencoba menghancurkan formasinya, tiba-tiba dia menghentakkan satu kakinya ke tanah yang mana dampaknya bisa membuat tanah bergetar sekaligus menghancurkan formasi bayangan darah.
Ketiga gadis-gadis benar-benar sangat kagum dengan kemampuan master mereka. Apalagi Mu Guaniang yang dari awal sangat yakin bahwa teknik formasi bayangan darah tidak bisa dihancurkan. Sementara itu berbeda dari ketiganya, Yanru hanya bisa tersenyum senang melihat kemampuan master yang sangat luar biasa, yang mana hal itu hanya bisa menambah rasa cintanya. Tanpa mempedulikan itu semua, sekali lagi Yi Yang mengajak mereka pergi melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya mereka sampai di bidang spiritual yang ternyata memiliki tanah yang lebih luas daripada yang diharapkan. Baru saja Mailu memperingati semua orang agar tidak lengah karena monster jahat seharusnya ada di sekitar, monster yang dibicarakan menampakkan dirinya, dan itu adalah seekor iblis serigala hitam bersayap. Mengatakan bahwa selama mereka mengalahkan serigala iblis tersebut maka bisa mendapatkan kembali bidang spiritual. Keempat gadis dipenuhi dengan semangat yang membara, akan tetapi ketika waktunya mereka pergi, hanya Lu Xing, Mailu, dan Yanru yang bergerak maju untuk menghadapi serigala iblis, sedangkan Mu Guaniang hanya menyoraki dari belakang, dan ketika ditanya dia hanya menjawab, "Saya akan di sini untuk melindungi Master. Selain itu ada cukup banyak orang, jadi mengapa Master hanya melihat saya?" Intinya, maksud dari Mu Guaniang mungkin ingin menegaskan bahwa karena mereka ada 4 orang, mengapa Yi Yang selalu sangat protektif pada dirinya. Saling bekerja sama, ketiganya mulai menyerang serigala iblis, sehingga dalam sekejap mata mereka bisa mengalahkan serigala iblis yang hanya bisa membuat Mu Guaniang heran karena musuhnya sangat lemah. Namun ternyata serigala iblis yang seharusnya telah dikalahkan tiba-tiba bangkit kembali, dan kali ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan serangannya juga semakin kuat sampai-sampai pedang milik Lu Xing hancur hanya dengan menerima 1 cakaran. Meskipun dari arah belakang Mu Guaniang meneriaki Lu Xing agar mundur, tetapi sayangnya dia tidak mendengar dan mencoba menyerang kembali, yang akhirnya membuatnya terkena hantaman keras dari cakar serigala iblis. "Menjauhlah darinya," teriak Yanru saat dia melempar ketiga pedang kecilnya agar serigala iblis tidak mengejar Lu Xing yang sedang terlempar. Akan tetapi tiba-tiba serigala iblis melepaskan sebuah auman dan gelombang suaranya menghempaskan ketiga pedang yang mendekat sampai-sampai Yanru juga terkena dampaknya. Mailu hanya bisa berteriak panik saat dia mencoba menolong Yanru, namun di saat bersamaan juga serigala iblis sudah melompat dan siap menerkam mereka. Melihat murid-muridnya dalam bahaya, Yi Yang akhirnya bergerak. Mengambil salah satu pedang pendek milik Yanru, dia langsung melesat. Namun karena jarak mereka terlalu jauh, membuat Mu Guaniang hanya bisa khawatir apakah Master bisa tepat waktu. Mencoba membantu, Lu Xing yang sebelumnya terlempar sudah mengambil tempat di antara serigala iblis dan juga Mailu yang sedang menggendong Yanru. Namun di detik berikutnya, Lu Xing yang sudah siap kehilangan nyawanya berhasil selamat dikarenakan Yi Yang sudah berada tepat di depannya dan membuat sebuah pelindung. Tak hanya itu, dia juga melepaskan sebuah tebasan yang langsung memusnahkan serigala iblis. Melihat itu, akhirnya mereka bisa sedikit lega. Namun dari pinggiran hutan, lagi-lagi Mu Guaniang berteriak dikarenakan serigala iblis yang seharusnya mati lagi-lagi hidup kembali, dan sekarang ukurannya juga jauh lebih besar. "Aku akan bermain dengannya," ucap Yi Yang dengan senyum di wajahnya. Kemudian dia pun melesat maju untuk menghadapi serigala iblis. Namun tiba-tiba dari arah belakang 2 serigala iblis baru muncul, dan secara bersamaan mereka bertiga mulai bergerak untuk menyerangnya. Namun meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, dengan mudahnya Yi Yang mulai mengalahkan mereka sampai-sampai satu yang tersisa ingin melarikan diri, tetapi sayangnya dia langsung ditendang olehnya.
Setelah ketiga serigala iblis mati, tiba-tiba tanah bergetar dan mulai retak. Dari dalam tanah muncul seekor serigala iblis yang bisa dikatakan itu adalah bos asli yang telah menguasai bidang spiritual. Hahaha, dasar manusia bodoh, beraninya kalian menyerang tempat suci ini. Hari ini kalian akan mati tanpa pemakaman, ucap bos serigala iblis yang tentunya hanya bisa membuat keempat gadis sangat-sangat terkejut. Muguaniang yang tahu bahwa monster serigala yang muncul adalah Tengu mayat atau anjing mayat, monster yang paling menakutkan yang tercipta setelah kematian monster tingkat secret real, dia segera meneriaki Yi Yang agar sebaiknya sekarang mereka meninggalkan bidang spiritual dan pergi karena kekuatan serangan fisik dari Tengu mayat setingkat dengan tubuh roh. Mengira bahwa mereka benar-benar akan melarikan diri, Tengu langsung melepaskan sebuah serangan biju dama menggunakan mulutnya langsung ke arah Yi Yang dan yang lainnya. Kenapa kalian mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Ucap Yi Yang bersamaan dengan dia yang melepaskan sebuah tebasan yang mana tebasannya itu berhasil membelah serangan biju dama dan bahkan membelah Tengu juga. Lagi-lagi Tengu yang seharusnya sudah dibunuh hidup kembali, namun berbeda dari yang sebelumnya, kali ini bentuk tubuhnya sangat kecil. Dia yang berpikir bahwa Yi Yang benar-benar sangat mengerikan berniat kabur. Namun sayangnya tiba-tiba sebuah jimat meluncur ke arahnya. Dia yang panik mengira bahwa akan musnah ternyata tersedot masuk ke dalamnya. Jangan khawatir, itu tidak akan memusnahkanmu tapi memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali, ucap Yi Yang saat dia mengambil jimat tersebut. Setelah semuanya berkumpul, dia langsung menyerahkan jimat yang menyegel Tengu pada Muguaniang yang membuatnya bingung bagaimana cara menggunakan jimat tersebut. Mendengar itu, Yi Yang hanya berkata bahwa di saat Muguaniang menjadi seorang Taois, dia secara alami pasti akan mengetahuinya, jadi sebaiknya untuk menyimpannya baik-baik. Dengan berhasil mendapatkan bidang spiritual, mereka semua benar-benar senang karena dengan itu di masa depan, bahkan jika mereka tinggal di sekte dan tidak turun gunung, mereka tidak akan mati kelaparan. Di sisi lain, Mai Lu yang melihat sikap Yi Yang benar-benar tidak seperti seorang kepala sekte pada umumnya, tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, hanya bisa membuatnya berpikir. Benar saja saudari, pilihanmu tidak salah. Meskipun dia memiliki beberapa kekurangan, tetapi dia benar-benar orang yang dapat diandalkan. Setelah kembali ke sekte, Yi Yang langsung menuju ke aula penjara setan. Namun setibanya di sel gadis rubah, bukannya gadis rubah yang ada di dalam, malah Dong Fang Jing, si wanita kelinci yang mulai berteriak, "Yi Yang, bantu aku, Bai Fai bajingan itu." Aku dengan baik hati melepaskannya, tapi dia malah mengurungku di sini. Jadi Yi Yang, lepaskan aku. Mendengar itu, Yi Yang bertingkah seolah-olah terkejut yang membuat Dong Fang Jing bertanya apakah kepergian gadis rubah yaitu Bai Fai membuatnya panik. Namun dengan ekspresi biasanya dia hanya menjawab, "Untuk apa panik? Malah sebaliknya, aku sedikit bosan melihatnya setiap hari sehingga dengan adanya kau di sini bisa memberikan kesegaran dan kegembiraan." Mendengar semua itu, entah mengapa Dong Fang Jing langsung diliputi dengan amarah karena dia benar-benar tidak percaya bisa mendengar langsung Yi Yang bosan dengan Bai Fai. Tanpa memperdulikan itu, dengan sengaja Yi Yang terus melontarkan kata-kata pujian pada sosok Dong Fang Jing yang benar-benar cantik dan pandai bermain, sehingga keberadaannya di sini lebih baik ketimbang si rubah kecil. Kalian pasti sudah bisa menebak alasan utama mengapa Yi Yang sampai sejauh itu, dikarenakan dia tahu Dong Fang Jing di depannya bukanlah yang asli, melainkan gadis rubah Bai Fai yang sedang menyamar. Maka dari itu dia segera menyuruh Bai Fai untuk kembali ke bentuk aslinya.
Apa kau bisa berubah menjadi siapapun? Kenapa kau tidak berubah menjadi Yan Yang dari biografi Yan Yang saja? Sudah lama aku ingin bertemu dengannya, ucap Yi yang menambah kekesalan Bai Fei dikarenakan daripada terobsesi dengan dirinya, akan tetapi Yi lebih terobsesi dengan karakter novel. Singkat cerita, akhirnya Yi memutuskan untuk pergi meninggalkan aula penjara setan. Keesokan harinya di ruang belajar sekte, setelah lembur semalaman, akhirnya Yi telah selesai menulis buku panduan dasar-dasar sihir untuk pemula. Untungnya dia memiliki skill coding master level max sehingga bisa membantu dalam menulis buku-buku. Menyandarkan punggungnya di kursi, dia mulai berpikir bahwa setelah ini dia perlu membaca biografi Yan Yang volume keempat yang sudah rilis. Mendengar itu, Tuan Burung yang ada di luar jendela menegurnya dengan mengatakan bahwa baru-baru ini Yanru juga telah membaca biografi Yan Yang, sehingga menurutnya Yi benar-benar telah memimpin budaya sekte ke arah yang salah. Namun sayang, semua kata-kata dari Tuan Burung sama sekali tidak dihiraukan oleh Yi dikarenakan orangnya sendiri malah mulai tertidur. Berpindah ke dermaga, dapat terlihat Shushu sedang bekerja menjadi kuli angkut yang membuatnya benar-benar kelelahan. Yi yang datang dari belakang tiba-tiba memanggil, yang mana hanya bisa membuat Shushu terkejut mengira itu adalah bosnya. Berkata bahwa dia datang ingin memberikan sebuah hadiah hanya bisa membuat Shushu sangat senang karena dia mengira mungkin itu adalah makanan lezat. Namun setelah tahu bahwa hadiah tersebut adalah buku latihan, wajahnya langsung berubah menjadi pucat saat dia beralasan bahwa kepalanya sakit begitu melihat buku. Duduk di pinggir dermaga, mereka mulai mengobrol santai. Yi mencoba bertanya apakah ada kemajuan dalam persepsi elemen api, yang langsung dijawab bahwa sayangnya belum karena dia tertidur ketika bermeditasi. Mendengar itu, Yi sama sekali tidak marah, malahan dia meminta agar Shushu melakukannya dengan santai, yang mana dari sudut pandang kita sikapnya itu benar-benar terlihat seperti Shushu adalah murid kesayangannya. Sedang mengobrol santai seperti itu, tiba-tiba Shushu ingat bahwa dia masih di tengah kerja. Maka dari itu, dengan sedikit panik dia langsung memaksa Yi pergi, dan ketika ditanya tentang janji mereka, Shushu hanya menjawab bahwa dia benar-benar akan mengundurkan diri dari pekerjaan setelah bulan ini. Segeralah pulang, jangan minum alkohol terlalu banyak, ucap Shushu saat dia melambaikan tangan mengantar kepergian masternya. Secara tidak terduga, Yi yang kembali berpas-pasan dengan 4 orang yang langsung mendekati Shushu. Bahkan Shushu yang awalnya memiliki ekspresi gembira di wajahnya benar-benar langsung layu karena dia tahu mereka sekelompok orang dari sekte Lingyun, sekte yang dulu pernah dia masuki. Setelah mendekat, seorang pria bernama Zhang Sheng yang memimpin kelompok langsung melontarkan kata-kata ampasnya dengan menghina Shushu yang telah dikeluarkan dari sekte mereka. Bahkan sang wanita juga benar-benar menganggap Shushu hanyalah seorang idiot karena tidak bisa berkultivasi. Mengusirmu, anjing yang tak berguna. Sekte Lingyun benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan, ucap Zhang Sheng menghinanya. Meskipun kesal sebisa mungkin, Shushu menahan amarahnya. Dia kemudian berbalik untuk kembali bekerja. Namun Zhang Sheng tiba-tiba menghentikannya dan mengatakan bahwa meskipun Shushu telah dikeluarkan dari sekte Lingyun, tetapi sebagai mantan junior, Shushu diminta untuk menghormati dirinya yang seorang senior selama sisa hidupnya. Meskipun diprovokasi seperti itu, Shushu tidak terpancing, akan tetapi dia menjadi benar-benar marah setelah sekte Wuji dan juga master kesayangannya dihina. Dia segera berlari mendekat dan berniat memukul Zhang Sheng. Namun dengan perbedaan kemampuan mereka, dengan mudahnya serangannya dihindari dan alhasil tangannya lah yang dicengkram oleh Zhang Sheng.
Dengan senyum di wajahnya, Zhang Sheng berniat menghajar Su. Namun pukulannya tiba-tiba berhenti karena ternyata dihentikan oleh Yi Yang yang sudah ada di sampingnya. Meskipun terlihat jelas, daripada mencengkeram itu lebih terlihat seperti Yi Yang hanya meletakkan tangannya di atas lengan Zhang Sheng, tetapi entah mengapa Zhang Sheng bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya untuk membebaskan diri walaupun telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan suara yang gemetar, dia lantas bertanya, siapakah Yi Yang yang telah mengganggunya mendisiplinkan murid yang membangkang dari sekte Lingyun. Aku adalah masternya, kau ingin mendisiplinkan muridku di depanku. Apakah kau bosan hidup? Jawab Yi Yang dengan ekspresi marahnya. Dengan susah payah, Zhang Sheng masih berusaha melepaskan tangannya di saat mulutnya terus mengoceh dan menghina sekte Wuji yang katanya adalah sekte rendahan. Tak berhenti di situ, dia bahkan sampai mengancam Yi Yang agar tidak memprovokasi sekte Lingyun karena jika tidak masternya akan datang dan membunuhnya. Meskipun Yi Yang sama sekali tidak peduli dengan gonggongan Zhang Sheng, pada akhirnya mau tidak mau dia melepaskan Zhang Sheng setelah Su berkata untuk membiarkan mereka pergi. Setelah dilepaskan namun masih saja Zhang Sheng bersikap sok-sokan, dalam sekejap mata Yi Yang langsung menghajarnya karena pada dasarnya dia juga tidak berniat membiarkannya begitu saja karena telah menggertak murid kesayangannya. Tak hanya Zhang Sheng, setelah itu Yi Yang juga menghajar kedua junior Zhang Sheng, dilanjutkan dengan sang wanita yang mengira karena dirinya wanita tidak mungkin dihajar. Tetapi naasnya Yi Yang sama sekali tidak peduli mau itu wanita ataupun pria. Keempatnya hanya bisa mengerang kesakitan. Zhang Sheng yang berhasil berdiri segera mengambil pedang dan dengan segera dia melompat ke arah Yi Yang untuk membunuhnya. Tentu usahanya sia-sia dikarenakan meskipun tanpa harus menengok ke belakang, hanya dengan menggunakan tangan kosongnya Yi Yang sekali lagi menghajar Zhang Sheng yang mana hal itu hanya bisa membuat Su yang ingin memberikan peringatan terdiam di tempat. Kemudian Yi Yang menghampiri Zhang Sheng dan menyuruhnya berdiri. Melihat itu Zhang Sheng langsung mengambil jarak karena takut. Di belakang Su memohon pada masternya agar tidak membunuh Zhang Sheng. Menyanggupi itu Yi Yang akhirnya berkata akan membebaskan mereka saat ini. Tetapi masalah sekte Lingyun yang menggertak Su di masa lalu tidak akan berakhir di sini. Camkan ini kembali dan beritahu kepala sektemu, aku pasti akan menyelesaikan urusan ini denganmu, bentak Yi Yang. Meskipun wajahnya babak belur, masih saja Zhang Sheng melontarkan kata-kata kasarnya yang yakin di kompetisi sekte 3 tahunan yang akan segera dimulai, dia akan membalas dendam. Dia sangat yakin di acara itu sekte Wuji benar-benar akan dihapus. Untuk mempersingkat waktu, intinya setelah itu Su benar-benar merasa bersalah karena semua kekacauan tersebut disebabkan olehnya. Dan sehubungan dengan itu Yi Yang berkata pada Zhang Sheng dan kelompoknya bahwa di pertarungan kompetisi 3 tahunan Zhongmen, Su yang akan menghadapi seluruh sekte Lingyun untuk memberikan perhitungan pada mereka yang telah mengintimidasinya. Mendengar itu Su hanya bisa cemas, namun setelah Yi Yang meyakinkan dirinya, dia memutuskan untuk mempercayai masternya. Singkat cerita, setelah berdebat dengan para berandalan sekte Lingyun, Yi Yang langsung membawa Su untuk pergi berlatih. Su terus mengeluh mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat sebuah bola api, jadi dia meminta izin untuk kembali bekerja karena jika dia mengambil cuti gajinya juga akan dipotong. Sayangnya Yi Yang tak begitu saja mengizinkannya. Selain itu, kompetisi sekte akan diadakan 3 bulan lagi, sehingga dia ingin Su cukup kuat untuk mengalahkan mereka yang telah menggertaknya.
Kau bisa melupakannya, tapi aku harus membalas dendam untuk muridku jika mereka diganggu, ucap Yi Yang untuk meyakinkan Shushu. Kemudian, dia segera memerintahkan Shushu untuk melanjutkan latihan sihirnya sampai setidaknya dia bisa membuat satu bola api. Namun karena pada dasarnya julukan Shushu adalah gadis idiot, meskipun dia terus mencoba tetapi mulutnya juga terus mengoceh mengatakan bahwa otaknya sakit. Jika bukan karena pelatihan khusus sehingga aku bisa menghabiskan waktu dengan master, aku tidak akan datang, ucapnya yang hanya bisa membuat Yang bertanya-tanya. Menjelaskan pada masternya yang sama sekali tidak tahu, Shushu sedikit bercerita bahwa sebenarnya saudarinya yang tak lain adalah Lingru pernah mengatakan bahwa kemungkinan seorang murid menikahi masternya sangatlah tinggi. Jadi Shushu sangat yakin siapa yang menikahi masternya itu pasti adalah orang yang menghabiskan banyak waktu dengan master. Intinya, Lingru pernah mengatakan bahwa salah satu dari saudari-saudarinya pasti akan menikah dengan master mereka yang tak lain adalah Yi Yang. Shushu sendiri sadar bahwa dia tidak layak untuk sang master, tetapi tak mau menyerah, dia berkata akan mencoba yang terbaik. Kalau begitu, mari kita mulai dengan membuat bola api, jawab singkat Yi Yang seolah-olah dia mengabaikan semua rencana yang sudah direncanakan oleh murid-murid perempuannya. Di saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba datang seorang wanita bersama muridnya yang mana sapaan ramahnya dibarengi dengan hinaan pada Yi Yang, seorang ketua pemalas dari sekte Wuji. Bukannya mempermasalahkan kata-kata kasarnya, Yi Yang dan juga Shushu lebih mempermasalahkan hal lain, yaitu siapa wanita ini, yang mana itu benar-benar membuat sang wanita kesal di saat dia mulai memperkenalkan dirinya yang tak lain adalah Lin Ya, seorang penatua dari sekte Hun Yuan yang tepat di sebelah sekte Wuji. Tahu tentang mereka, Shushu berkomentar bahwa sepertinya sekte Hun Yuan juga merupakan sekte kuno yang menurun sama seperti sekte Wuji. Mendengar itu, masih sedikit kesal, dengan penuh percaya diri, Lin Ya mengatakan bahwa kali ini sektenya akan menjadi sekte teratas di kompetisi sekte karena dia sudah menemukan murid berbakat yang melatih teknik Inferno, yang mana murid tersebut tak lain adalah orang yang sedang dia bawa. Teknik Inferno, kebetulan sekali muridku juga jenius sihir api, ucap Yi Yang. Mendengar itu, Lin Ya malah mulai melontarkan kata-kata hinaannya, ditambah pada dasarnya dia juga pernah melihat Shushu bekerja di dermaga, sehingga dengan bangganya Lin Ya mencoba menasihati Yi Yang dengan berkata, "Jika kau tidak bisa mendapatkan murid yang bagus, bubarkan saja sekte. Kau tidak perlu mengambil banyak kucing dan anjing." Namun tetap saja Yi Yang masih menganggap bahwa Shushu adalah seorang jenius. Ingin pamer dengan menunjukkan apa yang dimaksud dengan seorang jenius, Lin Ya segera memerintahkan muridnya yang bernama Jun untuk menunjukkan teknik Great Inferno Palm. Dengan penuh semangat, Jun langsung membuatnya dan melepaskan serangan tersebut tepat ke arah Yi Yang yang hanya melepaskan asap hitam, yang mana itu membuat Yi Yang langsung menutup hidungnya di saat dia bertanya, apakah teknik yang menjijikan tersebut adalah Great Inferno. Melihat masternya diperlakukan seperti itu, Shushu benar-benar diliputi oleh amarah. "Diam, jangan menghina masterku. Kau bisa memanggilku tak berguna, tapi masterku mengajar muridnya dengan baik," teriak Shushu bersamaan dengan dia yang membuat sebuah bola api, yang mana itu langsung dipuji oleh Yi Yang karena baru 10 hari berlatih tetapi dia sudah bisa membuat sebuah bola api. Tentunya hal itu hanya bisa membuat Lin Ya dan muridnya terkejut. Namun masih saja ingin mempertahankan sikap percaya dirinya, Lin Ya yang tidak mengakui bakat Shushu lebih baik ketimbang muridnya, mengatakan bahwa bentuknya itu tidaklah penting karena yang lebih penting adalah kekuatan serangannya.
Menerima perintah dari gurunya untuk segera menunjukkan kekuatan serangan dari Great Inferno, Jun-Er langsung melaksanakannya. Dengan segera dia menuju ke sebuah pohon, menggunakan tangan yang diliputi oleh asap hitam, dia pun langsung melepaskan sebuah pukulan telapak tangan ke pohon yang membuat tanda telapak tangan di pohon tersebut. Hanya dengan itu, seperti anak kecil, Lin Ye mulai tertawa senang, mengatakan bahwa jika orang normal terkena pukulan muridnya, dia pasti akan menerima bekas luka gelap. Sementara itu, Susu yang tak mau kalah segera melemparkan bola api kecilnya. Dan karena bola api milik Susu meleset dari serangannya, hanya bisa menambah tawa Lin Ye. Sayangnya, kejadian setelah itu hanya bisa membuatnya terdiam dikarenakan bola api kecil Susu tiba-tiba meledak setelah mengenai sebuah pohon di belakang. Bahkan pohon yang menerima bola api langsung hancur di tempat. Meskipun sedikit dipaksakan, kali ini Yi Yang adalah orang yang tertawa senang memuji kejeniusan muridnya. Namun di sisi lain, Susu malah merasa frustasi karena dia tidak bisa mengenai targetnya. Maka dari itu, berpikir bahwa dirinya tidak boleh mempermalukan masternya, sekali lagi dia membuat bola api. Namun kali ini bukan hanya satu, dia membuat 10 bola sekaligus dan melemparkannya secara bersamaan. Akan tetapi tetap saja dari ke-10 bola api tak ada satupun yang berhasil mengenai pohon di samping Jun-Er yang sedang berdiri ketakutan di saat bola-bola yang melewatinya mulai meledak di belakangnya. Dengan wajah pucatnya dan badan yang juga gemetar ketakutan, Jun-Er hanya bisa memohon pada masternya bahwa dia memutuskan akan keluar dari sekte Hunyuan dan kembali ke rumah untuk bertani. Adapun Susu hanya bisa duduk bersedih dan meminta maaf pada masternya karena dia benar-benar tidak cocok bertarung. Dengan tenangnya, Yi Yang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa dikarenakan hanya bisa membuat bola api saja adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Kemudian Yi Yang berbalik ke arah Lin Ye untuk menegaskan bahwa muridnya benar-benar hebat. Tetapi sayangnya Lin Ye yang tak mau kalah, kali ini dia mulai menghina Yi Yang dengan mengatakan bahwa meskipun muridnya memiliki keterampilan, belum tentu dirinya memilikinya juga. Lagi-lagi Susu tersulut emosi dan langsung membuat sebuah bola api. Apa yang bisa kau lakukan hanyalah bersembunyi di balik muridmu. Jika kau berani buat bola api seperti muridmu, teriak Lin Ye yang hanya bisa ketakutan. Singkat cerita, meskipun awalnya Yi Yang menolak karena dia tidak ingin membakar hutan yang begitu indah ini, pada akhirnya dia berniat menunjukkannya setelah Lin Ye mengatakan bahwa itu baik-baik saja karena pada dasarnya hutan ini adalah hutan milik sekte Hunyuan. Menggunakan teknik Elementary Magic Fireball level 100 mark, dalam sekejap mata Yi Yang membuat sebuah bola api raksasa yang mana hal itu hanya bisa membuat Lin Ye dan Jun-Er benar-benar sangat terkejut. Susu, lihatlah dengan baik, aku akan mengajarimu cara melempar bola api, teriak Yi Yang bersama dengan dia yang melemparkan bola api raksasanya. Setelah bola api raksasa menyentuh hutan dalam sekejap mata, membuat ledakan yang sangat dahsyat, yang mana api dari ledakan meluluh lantahkan pepohonan. Agar tidak terkena dampak dari serangannya, Yi Yang membawa Susu dan juga Lin Ye serta Jun-Er yang sedikit terbakar terbang di atas udara. Sudah aku bilang ini bukan tempat di mana aku bisa menggunakan bola api, ucap santai Yi Yang. Namun mungkin karena begitu sangat terkejut, Lin Ye hanya bisa menangis meratapi sektenya yang hancur terbakar. Di sisi lain, Jun-Er hanya bisa merengek meminta pulang karena dia ingin bertani saja.
Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi dulu. Setelah apinya padam, mungkin sektemu sudah selesai. Jadi segeralah pindah dan mungkin aku akan merindukanmu sebagai tetangga, ucap Yi Yang saat dia membawa mereka semua pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Di aula penjara setan, Yanru yang diberi tugas untuk menyapu entah mengapa malah terlihat asik sedang membaca buku novel biografi Yan Yang. Hingga pada akhirnya rubah kecil Bai Fei menegurnya yang hanya bisa membuat Yanru terkejut dan langsung berusaha menyembunyikan buku yang dia baca. Melihat itu, Bai Fei lantas berkata, "Jangan sembunyikan buku yang disebut biografi Yan Yang itu. Untuk mendapatkan pria, apa menurutmu buku saja sudah cukup? Apakah perlu ku ajari beberapa trik?" Dengan ragu-ragu, Yanru menjawab bahwa dia tidak ingin diajari oleh Bai Fei. Tetapi anehnya, dia mengatakan akan mendengarkan jika Bai Fei mengatakannya. Singkat cerita, setelah itu Bai Fei memulai pidato cintanya yang mana dengan sangat antusias didengar oleh Yanru. Apalagi Bai Fei kadang-kadang juga memujinya dengan mengatakan bahwa jika ingin memikat hati Yi Yang, selama tetap setia padanya mungkin akan memiliki kesempatan. Bagaimana melakukannya sangat sederhana, semuanya adil dalam cinta dan perang. Ketika kau melihat seorang wanita cantik yang ingin merayunya, kau harus mencoba melakukan semua yang kau bisa untuk menghancurkan hubungan cinta itu. Dan seiring waktu, kau akan punya kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkannya. Teriak Bai Fei dengan penuh antusias yang sangat luar biasa, sampai-sampai membuat Yanru benar-benar terkejut. Namun satu hal yang pasti, ketika dia kembali, Yanru hanya bisa bertanya-tanya mengapa Bai Fei mau membantunya, apalagi apa yang dikatakan olehnya ada benarnya juga. Tiba-tiba ingat buku yang dia bawa, namun setelah dicari-cari tidak ada. Ternyata buku biografi Yan yang telah diambil oleh Bai Fei yang saat ini sedang dibaca. Baru sebentar membacanya, emosi Bai Fei semakin meningkat hingga pada akhirnya karena tak bisa lagi menahan emosinya, dia melemparkan buku tersebut. "Yan Yang sialan, aku tidak akan kalah dengan seorang gadis dari novel," teriaknya. Sementara itu di kota, Yi Yang yang baru saja membeli buku biografi Yan Yang volume keempat ingin segera kembali ke sekte dan memilih 5 murid yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di saat itulah tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan dari depan pintu toko besi Qi. Usut punya usut, ternyata itu teriakan yang berasal dari seorang pria botak yang kemungkinan besar adalah pekerja di toko tersebut yang sedang meneriaki Nang Zong yang ingin bertemu dengan Master Yin Yong, seorang Grandmaster dan juga pemilik dari toko besi Qi, untuk memperbaiki perisainya yang rusak. Dengan perasaan sedih karena perisai tersebut adalah peninggalan ayahnya, Nang Zong terus memohon hingga pada akhirnya Yi Yang muncul yang membuat Nang Zong sedikit terkejut mengapa masternya ada di sini. Sedikit info untuk mempermudah memanggil Nang Zong, di sini kita akan menyebutnya dengan nama Tong Er, apalagi karakter utama kita juga memanggilnya dengan sebutan itu. Jangan meminta tolong kepada orang yang kurang terampil. Ayo kembali, Master akan memperbaikinya untukmu, ucap Yi yang mana hal itu benar-benar membuat pria botak sangat marah, menganggap bahwa Yi Yang hanyalah seorang pembual karena dia sangat yakin tidak mungkin bagi Yi Yang memperbaiki perisai milik Tong Er yang telah dinilai tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memperbaikinya kecuali Tuan Yunlong. Sayangnya semua ocehan pria botak sama sekali tak dihiraukan oleh Yi yang dengan segera mengajak Tong Er pergi. Namun pria botak yang benar-benar sudah di ambang batas kesabarannya akhirnya membuat sebuah tantangan di mana jika Yi mampu memperbaiki perisai milik Tong Er yang katanya hanya bisa diperbaiki oleh Master Yinlong, dia akan memberikan 1000 koin emas.
Mendengar itu, Yi Yang langsung mendekati pria botak dan menanyakannya. Singkat cerita, pada akhirnya Yi Yang dan Tong Er dipimpin masuk ke bengkel untuk menyelesaikan tantangannya. Tentunya hal itu benar-benar menarik semua orang yang ada di dalam bengkel sehingga mereka mulai berkumpul untuk menyaksikan pertarungannya. Pria botak terus mengoceh melontarkan kata-kata provokasinya. Bahkan dia sampai berkata bahwa jika Yi Yang hanyalah seorang pembohong, dia dan rekannya akan memukulinya. Tong Er yang belum mengetahui kemampuan penuh dari masternya mencoba membujuk agar sebaiknya mereka pergi saja. Namun dengan tenangnya Yi Yang sama sekali tidak terpengaruh, bahkan ketika dia diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya, mengatakan bahwa 3 dupa saja sudah cukup untuknya, hanya bisa mengundang gelak tawa dari pria botak dan juga rekan-rekannya. Singkat cerita, Yi Yang akhirnya memulai prosesnya yang mana dia akan memakai bahan material yang ada di bengkel ini untuk memperbaiki perisainya. Dan itu adalah baja abu vulkanik hitam yang hanya bisa membuat pria botak tersenyum senang karena dia menganggap Yi Yang hanyalah orang awam yang bodoh karena memilih bahan yang paling buruk, sebab bahkan Master Yin Long saja gagal memperbaiki perisai meskipun telah menggunakan besi kristal dingin. Karena ternyata sebelumnya perisai tersebut telah diperiksa oleh Master Yin Long, tetapi keadaannya malah menjadi semakin buruk, membuat Yi Yang sedikit mengkritiknya, yang mana hal itu hanya bisa membuat si pria botak kesal, hingga akhirnya Master Yin Long datang menghentikan keributan yang sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, dia yang telah menempa selama 50 tahun dan memulihkan senjata yang tak terhitung jumlahnya, namun masih saja tidak bisa memperbaiki perisai milik Tong Er, hanya bisa menganggap remeh tindakan Yi Yang. Apalagi Yi Yang hanya memiliki waktu 3 dupa untuk menyelesaikan perisai Tong Er, yang mana itu benar-benar sangat mustahil. Tanpa memperdulikan itu semua, Yi Yang terus melakukan pekerjaannya dengan sikap seperti orang yang benar-benar bodoh dalam menempa, sampai-sampai hanya dengan meniup asap yang keluar dari tungku, dia mulai batuk-batuk karena tenggorokannya terasa panas. Mengeluarkan perisai dari tungku, mengambil sebuah palu, Yi Yang bersiap untuk menempanya, yang mana tindakannya itu hanya bisa membuat Master Yin Long berkomentar bahwa Yi Yang adalah seorang penipu dengan totalitas yang sangat tinggi, sehingga dia meminta pada bawahannya untuk menyerahkan Yi Yang pada petugas setelah pertarungan ini selesai. Namun ekspresi sombong mereka, khususnya Master Yin Long, langsung berubah menjadi keterkejutan karena setelah Yi Yang menggunakan Intermediate Blacksmith Repair Skill Dry Hammering level 100 mark, hanya dengan satu pukulan, perisai yang awalnya retak-retak kembali utuh dan berkilau. Pria botak dan rekannya hanya bisa berteriak seakan-akan mereka tidak percaya bahwa perisai yang rusak bisa diperbaiki dalam sekejap mata. Adapun Master Yin Long, dia hanya bisa berdiri di tempat melihat kejadian tak masuk akal yang dilakukan oleh Yi Yang, hingga pada akhirnya dia menyimpulkan dan sangat yakin Yi Yang sebenarnya adalah dewa tempa. Tong Er benar-benar sangat senang karena perisai peninggalan ayahnya telah diperbaiki. Setelah itu pun Yi Yang meminta uang taruhannya, yang mana kali ini sikap dari pria botak benar-benar sangat menghormatinya. Tiba-tiba Master Yin Long berlutut dan memohon agar dirinya diizinkan untuk menjadi pelayan Yi Yang. Namun tentunya Yi Yang langsung menolak dengan alasan bahwa saat ini dia tidak membutuhkan seorang pelayan. Tak menyerah begitu saja, Master Yin Long yang benar-benar menganggap bahwa Yi Yang adalah seorang dewa tempa sampai menawarkan cucunya untuk dijadikan pelayan. Merasa bahwa itu semakin merepotkan, Yi Yang segera kembali bersama dengan Tong Er dan mengabaikan mereka semua.
Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.